saya akan membahas tentang sistem penunjang keputusan dengan metode profile matching dengan nama kelompok, yaitu ada Habib Syaukani, Muhammad Aliansyah Almi, Rahmat Prasetyo, dan saya sendiri Sodikin Amin. Nah, metode profile matching adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Contohnya evaluasi kinerja karyawan, manajemen football player, penerimaan beasiswa yang layak, dan lain-lain. Ada pula tahapan perumusan pada metode profile matching. Yang pertama adalah menentukan variabel-variabel yang nantinya digunakan sebagai poin penilaian. Contohnya misalnya ada perusahaan yang ingin mempromosikan karyawannya agar naik jabatan. Nah, jadi si perusahaan ini sendiri harus menentukan aspek-aspek apa saja yang dibutuhkan, kriteria apa saja yang dibutuhkan, terus berapa poin yang harus dicapai oleh karyawan tersebut agar dapat mencapai targetnya. Nah, yang kedua ada pemetaan gap. Gap adalah perbedaan antara profil yang dimiliki oleh masing-masing alternatif dengan profil standar. Hal tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Dengan gap profil atribut dikurang dengan profil target. Nah, yang ketiga ada pembobotan. Pada tahap ini ditentukan bobot masing-masing aspek dengan menggunakan bobot gap. Nah, ini contoh table gap ya. Misalnya gapnya 0 maka bobotnya 6. Apabila gapnya 1 bobotnya 5,5. Apabila bobotnya minus 1 bobotnya 5 dan begitu seterusnya ya. Nah, ada pula yang keempat, yaitu pengelompokan core dan secondary factor. Setelah menentukan bobot nilai gap kriteria yang ditentukan, tiap kriteria dikelompokkan menjadi dua, yaitu core factor dan secondary factor. Nah, core factor sendiri merupakan aspek kompetensi yang paling penting atau menonjol. Nah, ini rumus core factor ya, ada NCF sigma NC dibagi sigma IC. Nah, di sini ada pula keterangannya ya. NCF keterangannya adalah nilai rata-rata core factor. NC ini jumlah total nilai core factor. IC adalah jumlah item core factornya. Nah, lalu secondary factor atau faktor pendukung adalah item-item selain aspek yang ada pada core factor. Rumusnya NSF sigma NS dibagi sigma IS. Keterangannya hampir sama ya. Kalau NSF ini nilai rata-rata secondary factor, NS jumlah total nilai secondary factor, IS jumlah item secondary factor. Yang kelima, menghitung nilai total tiap aspek. Dari hasil perhitungan dari tiap aspek tersebut, kemudian dihitung nilai total berdasarkan presentasi dari core factor dan secondary factor yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja tiap-tiap profil. Perhitungannya dapat dilihat pada rumus berikut ini. Nah, jadi nilai total N sama dengan X persen
X% NCF ditambah X% NSF. Jadi di sini keterangannya N itu adalah nilai tiap aspek, NCF nilai rata-rata core vector, nilai rata NSF nilai rata-rata secondary vector. Ini yang NCF yang X% ini biasanya diisi lebih besar dari NSF-nya ya. Misalnya 70% NCF ditambah 30% NSF-nya. Gitu ya. Nah, yang keenam ada perankingan. Hasil akhir dari proses profil matching adalah ranking yang harus mengacu pada hasil perhitungan yang ditunjukkan oleh rumus, yaitu X% NCF ditambah X% NSF. Ini sama seperti tadi ya, 70% NSF ditambah 30% NSF-nya. Nah, keterangannya NCF nilai core vector, NSF secondary vector, X% ini nilai persen yang diinputkan. Baiklah, di sini ada studi kasus yang kami buat sendiri, yaitu pemilihan siswa terbaik di SMP Islam Askolan. Tujuannya agar dapat memacu siswa agar lebih belajar, lebih semangat lagi. Lalu ada pembobotannya ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada penentuan kriteria dan nilai target. Nah, di sini ada yang pertama ada aspek kedisiplinan, yang mana di dalamnya ada kehadiran dengan kode A1 dan targetnya adalah 3. Lalu ada etika, kodenya A2 dan targetnya 2. Nah, terus ada aspek kecerdasan. Ada IPA, kodenya B1, targetnya 3. IPS, kodenya B2, targetnya 2. Agama Islam, ilmu agama Islam, kodenya B3, targetnya 1. Terus ada di aspek organisasi. Yang pertama OSIS, kodenya C1, targetnya 3. Kedua PMR, kodenya C2, targetnya 3. Kemudian ROHIS, kodenya C3, targetnya 2. Nah, di sini saya jabarkan langsung, memanjang begini dia. Di sini adalah target yang dicapai atau poin yang dicapai oleh masing-masing siswa, dan di tabel sebelah ini A1 A2 ini adalah target yang harus dicapai. Lalu ada gap, lalu bobot, NC dan IC, NF IS-nya, dan NCF NSF. Lalu ada tabel nilai total. Nah, pada tabel yang pertama yaitu ada dengan nama siswa Orkan, dia mendapatkan nilai 3 dan A2-nya 2 dari aspek kedisiplinan ya, dan targetnya adalah 3, terus target A2-nya adalah 2. Nah, untuk mendapatkan gap yaitu target A1 dikurang dengan pencapaiannya yaitu 3. Jadi 3 dikurang 3, dapatlah nilai gap A1 sama dengan 0. Nah, yang A2 sama, yaitu 2 dikurang dengan 2, dapat gapnya adalah 0. Lalu bobotnya ini kan sudah ditentukan, yaitu apabila gapnya 0 sama dengan, apabila gapnya 0 maka bobotnya adalah 6. Yang kedua begitu juga, apabila gapnya 0 bobotnya 6. Untuk mendapatkan NC atau nilai jumlah total nilai core vector, karena di sini core vectornya hanya 1, jadi maka dimasukkan 6, langsung dimasukkan ke sini 6. Dan IC, item core vectornya 1, maka diinputkan 1.
Nah, lalu NF-nya sama ya, karena nilai total core vektornya secondary vektornya hanya satu, maka dimasukkan langsung A2 nya masukkan ke sini yaitu 6. Lalu IS-nya 1 karena hanya satu di sini core vector dan di sini secondary vector. Nah, untuk mendapatkan NCF yaitu seperti yang rumus dijelaskan tadi, sigma NC dibagi dengan sigma IC, di mana NC adalah 6 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 6. Sama juga dengan NSF, itu 6 dibagi 1 sama dengan 6. Lalu untuk mendapatkan nilai total, yaitu diinputkan 70% NCF ditambah 30% NSF, di mana 70% dikali dengan 6 ditambah 30% dikali 6, itu hasilnya 6. Nah, lalu untuk siswa-siswa yang selanjutnya yaitu sama cara perhitungannya. Karena ini saya menggunakan Excel, jadi saya tarik ke bawah dan didapat nilai total masing-masing siswa di aspek kedisiplinan yaitu 5, 35, ini sama, ada 6, 4,8, 4,65 dan 4,85 ya. Selanjutnya ada di aspek kecerdasan. Nah, cara menghitungnya sama. Dan tapi di sini bedanya core vektornya ada 2 ya. Itu B1 dan B2, sedangkan B3-nya adalah secondary vector. Dan dimana dapatkan nilai total yaitu 6, segini ya. Nah, selanjutnya cara dengan perhitungan yang sama, di sini ada core vektornya 2 yaitu C1 dan C2, lalu SF-nya secondary vektornya, dan didapat nilai total sebagai berikut. Nah, untuk yang terakhir yaitu ranking ya. Yang ranking di sini ditentukan core vektornya adalah yaitu di aspek kedisiplinan dan kecerdasan, sedangkan yang di organisasi dimasukkan di secondary vector. Rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu 70% NCF ditambah 30% NSF. Jadi ini di total 6 ditambah 6 sama dengan 12. Jadi ini digabung jadi 70% dikali 12 ditambah 30% dikali 6, itu hasilnya adalah 30% dikali 5. Jadi 35% dikali 6 ditambah 35% dikali 6, lalu ditambah 30% dikali 5,45, dan didapatlah hasil nilai total sebagai berikut. Begini ya. Jadi di sini yang mendapat nilai tertinggi adalah yang ini ya, si Ciko, karena mendapatkan 5, karena nilai tertingginya yaitu adalah ini ya, Dava dan Ciko. Nah, sekian presentasi dari kami tentang metode profil matching. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.